محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد السراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Bersyukur hari ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah takdirkan kita kawal berkumpulan di dalam ini masjid untuk bersama-sama membaca dan mendengarkan sebagian daripada riwayat hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Harapan kita mudah-mudahan berkat kita membaca dan mendengarkan ini, Allah menurunkan rahmatnya lewat kita saudara. Amin. Sebagaimana disebutkan di dalam azar itu artinya perkataan tabi'in atau perkataan salafus saleh. Di dalam azar disebutkan inda dzikris salihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika dibacakan riwayat hidup orang soleh, Allah menurunkan beberapa macam rahmatnya. Ini kelasnya orang soleh. Kelasnya ini hanya wali atau orang soleh biasa. Bila kita mengisahkan sedikit, sudah turun rahmat macam-macam. Apakah lagi yang kita kisahkan di Shahibur Rahmah, indungnya rahmat, pemilik Imamul Awliya, pimpinan para wali, Imamus Salihin, pimpinan orang-orang soleh, bahkan Imamul Mursalin, pimpinannya para rasul. Kita mengisahkan Nabi Muhammad, tentunya rahmat Allah jauh insyaallah lebih banyak ketimbang kita membaca manaqib wali. Ini yang kita harap. Waktu kita mengisahkan Nabi Muhammad, waktu kita mendengarkan kisah Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmat yang banyak dalam kita berkah. Amin. Ibu-ibu yang Allah hormati, alhamdulillah dengan izin Allah, ulun kawal menghadiri kembali acara di dalam ini masjid. Tadi malam sudah lalakian, ujar lam tadi lalakian khusus. Tapi ulun lihat ada yang menyumpah di dunia. Ada yang menyumpah. Tiba ke atas tadi lah. Ini hari ini khusus biasa ibu-ibu Masya Allah, walau hujan-hujan Boebo tetap datang. Boebo alhamdulillah, Boebo tetap datang. Niatnya mengambil berkat Rasulullah, mengingat Rasulullah. Boebo alhamdulillah. Di bulan Rajab kita diingatkan dengan cerita hidup baginda Nabi, yakni kejadian Isra wal Mi'rajnya Nabi SAW. Kejadian Isra Mi'raj itu sasambungan atau lanjutan daripada ke cerita Nabi Muhammad setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Nabi itu sebelum Isra Mi'raj diwafatkan Sayyidah Khadijah. Ada di dalam riwayat disebutkan Sayyidah Khadijah itu meninggal 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Nah setelah itu terproses 1 tahun sebelum hijrah, di sini Nabi dibawa Allah Isra Mi'raj. Jadi lanjutan daripada cerita hidup baginda Nabi dengan Sayyidah Khadijah, yakni yang terjadi di bulan Rajab, Isra wal Mi'raj ini. Isra wal Mi'raj terjadi saat umur Nabi SAW 51 tahun 9 bulan. Ada yang menyebut umur Nabi 51. Ada yang menyebut umur Nabi Isra Mi'raj 52. Tapi riwayat yang tengah-tengah yang ditulis oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit dalam kitab beliau, umur Nabi saat Isra Mi'raj wa umruhu 51 wa 9 ashhur. Umur Nabi
51 tahun 9 bulan. Berbeda-beda pendapat, tapi jangan diulahkan huwalan. Boleh berbeda pendapat, tak apa-apa. Selama ada dalil, boleh-boleh aja. Nah, nang kada boleh itu berbeda pendapat dasar malalaian pada orang dalilnya ada dah. Nah ini 3 pendapatnya, silahkan kita nak pakai yang mana. Makai nang 51 tambah dia kan 9 bulan. Makai nang 52 kurangi kan 3 bulan. Nah sama. Ada tapi nang tidak nambah minik-minik. Bawa kata aja 51 di sini. Ada aja 52. Makan jangan itu jadi badas lah. Kalau ada hasil juga apa? Makan jangan. Nah, ada guna. Ini guring di rumah. Jadi pada makan jangan nang kayak contoh. Beneran jalan. Sebenarnya kalau kaluin kalau banyak duit. Amin. Amin. Kuliah betul mau minat. Jangan ambil dan kemudian cuma yang berdiri ayo aja. Adanya tak mulu kayak itu pengisahnya. Nah itu riwayatnya umur Nabi 51 tahun 9 bulan. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik di dalam kejadian Isra Mi'raj. Yang ditemukan Nabi waktu malam Isra Mi'raj banyak benar. Apa di antaranya yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu malam Isra Mi'raj? Di transit ada 5 kali, naik ke atas langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian Nabi melihat, melihat surga, melihat neraka. Nah salah satunya Nabi keelang dalam surga. Jadi Rasulullah itu belum meninggal dunia, Nabi sudah melihat surga dan sudah memasuki ke dalam surga. Kalau orang kebanyakan mau kada mati kalau masuk surga. Ini nak kebanyakan. Manusia kebanyakan mau kada mati kada kawa masuk surga. Jadi mati dulu. Jujurannya nak masuk surga. Mati. Dia nak masuk surga ini kan. Mati dulu ini kan. Bila amal pian banyak, insyaallah kasai kubur pian jadi tamat surga. Nah sudah mati yang dapat surga. Tapi ada manusia itu yang dipilih Allah kalau masuk surga dulu sebelum mati. Ada orang wali bahkan sekelas Nabi Muhammad, wajar lah alam semesta ini ampun Nabi Muhammad. Tapi ada orang wali pian, ada orang wali nang kawa masuk surga. Pernah pian dengar ceritanya? Orang wali dulu masuk surga. Sini hidup masih, tapi kawa masuk surga. Dan itu wali beliau di Indonesia. Nah, kita Indonesia ampunnya. Di mana beliau? Di Bogor, Jawa Barat. Sayyiduna Imam Al-Qutub Al-Habib Bogor. Yang bisa ziarah tahu keramat Imam Bogor di mana? Nah itu Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Aqtas isi karomat kawan masuk surga dulu. Kisahnya gini. Supaya dia tidak bingung, masuk surga kayak itu ada di kisahnya ada. Kisahnya tuh kayak ini nah, anak Sidin hendak pulang sarwa apa ngantin. Bibi, saya mau ke tempat pengantin Bi, tapi saya tidak punya baju yang bagus, baju yang mewah. Nanti kita kawan orang Belanda loh. Zaman itu zaman Belanda. Zaman Belanda beliau hidup dan pakaian Belanda itu terkenal mewah-mewah. Jadi baju yang sarang burung gitu nah. Kalau sarang burung sarakap iwak di dalam. Jadi melarak pebulat leh. Tuh baju bubuhan Belanda itu sehari. Melarak bajunya. Nah, di pilihan ini alhamdulillah ada lagi yang kayak itu. Wah ini kan hanya sekedar malah biasa saja menggunting payung, gunting payung apa? Ya, gunting payung kayak itu kan melarang itulah itu. Ya, alhamdulillah baju-baju boy ini bagus-bagus sudah. Bagus-bagus sudah bajunya. Apalagi yang bermerek, masya Allah luar biasa. Menduit banyak sih lain nukar baju itu larang-larang, jangan murah-murah.
awas rugi, kalau itu murah-murah. Kalau awas rugi itu disyukuri nikmat Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu ditampayakan. Itu orang ini nukar kalau karundung, awak duit banyak tetap ada duit di kamar. Saking hiboknya, pakai tetap ada tapi orang mati itu di kamar duit hibok. Nukar karundung 50.000, 60, nanti 35, ngapain bahagia ya? Orang mau duit banyak tuh nukar nomor merek, 2,5 juta. Oh, kabur kisahnya banyak duit pak. Belum merek ada karena 2,5 juta. Saya tidak lihat. Semuanya nanti ya. Dah, jangan pakai 2,5 juta aja. Udah kayaknya ada. Aku ulun kan jalan itu. Ulun gue hafal aja nang urusan nang baju ini hafal aja. Merek apa hafal artinya. Ulun kuliah yang berarti karena kegeeran bukan merek itu. Kuliah yang lebih merek-mereknya, oh merek ini yang berkelas, merek ini. Aku ulun merek-merek kayak itu toh. Kita terbiasa kayak itu namanya apa? Mirip ini pertama kita untuk ke pasar biasanya kayak itu. Kenapa? Mirip ke pasar dibawa karena bagian ada tunjuk ini ini sekian harganya ini 1 juta 900 ini 6,5 ini 7,5 tahu kita harganya. Bahkan celak mata bidian pun kita tahu harganya. Setelah celak mata yang lambat luntur itu di Kalua paling murah 38.000 sebilah. Ada tahu di Kalua itu? Tahu yang ada sesapunya di ujungnya itu. Aku belum bisa ngalahin itu, kalau dimulai. Karena ulun hobi membawa bini itu biasa ke pasar, diirit ke pasar kayak itu kan. Jadi ada waya-waya senggang, jalan. Bawa ke toko kosmetik habis untuk harga ini. Kita tinggal keluarkan duitnya, selesai. Gitu kan? Tapi kita membawa ini kita gitu. Pertanyaan ulun, pernahkah suami dia membawa anaknya? Belum pernah bu ibu? Belum bisa bu ibu? Kasian. Sampai lo belajar apa lagi kakak itu? Kasian. Tadahi hujan kuliah nor topik itu dibawa-bawa tolak ke pasar. Aku lagi kada kami turun ke pasar diirit on bini umat, bini seorang kada turun lah. Bini nang halal masa kada turun diirit. Aku lawan jeble ya diirit lah. Nah, lawan bini seorang diirit menghimungi hatinya. Itu lalakian ada esa paling di belakang. Sapaleng nama nabi si bini dihimungi bini. Jadi binian ini jadi raja bermambai lantaran sakit hati. Uyuhan apa gawirnya tak bulik-bulik hari-hari gitu ya. Bangun goreng sembahyang subuh, tuntong sembahyang subuh manjaran banyu. Tuntong jarang banyu mau olah sarapan. Tuntong olah sarapan memandiri anak, membajuri anak, mengantar anak. Tapi di situ datang mengantar anak bata tapas pada dadai. Lalu basa sapu dan malap lantai. Hari-hari gawian taputarka, itu gawian. Wajarlah wahai para lelaki, istri Anda ngomel-ngomel. Wajar para lelaki, karena memang bini Anda ini keuyuhan. Maka sebagai laki-laki yang baik, kita menggini bini kita. Itu biasa kita gawi di rumah. Bila bini bata tapas, ulun dadai. Bila bini menyapu lantai, ulun malap lantai. Itu kebiasaan ulun di rumah. Nah, kalaupun kita ada sempat misalnya, ada sempat membantu bini, kita minta halal lawan bini. Kalaupun misalnya kita dasar kada sempat lalu-lalu, maka minta izinlah mencari seseorang yang meringankan beban istri. Nah, kayak itu. Amunnya kada hendak lapah menggaji tiap bulan, kau ini. Nah, kayak itu tuh. Jadi kan gua itu visi kawan di rumah kayak itu.
Jadi yang ada di Sikawan kan, jadi ada biar tetap pas, kawan biar tadi berdada ya kan itu. Jadi pekerjaan dia ringan sama dijinjing kayak itu. Oh, protes soal anarkis. Benar juga yang kita anarkis. Ada begini ya. Dah, balikan ke kisah tadi. Jauh layawan. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Aqqas diminta oleh anaknya mencarikan baju nak haram. Sidin orangnya hidup sederhana, baju kada nak haram. Ya Sidin supaya Islam jangan dilecehkan oleh orang kafir, hadangi di sini. Aku mengambilkan baju. Sehingga cerita Habib Abdullah Al-Aqqas masuk ke dalam surga. Ridwan, permisi, mainjam baju satu man. Baju apa jadi buat? Baju jatah anakku Syarifah Nur Al-Attas. Aku minjam sekuman. Bisa, tapi untuk pakai langsung antarakan. Siap, di situ. Diinjami oleh malaikat Ridwan. Percayakan dia kisah ini? Ya kita nak harus sunnah wal jamaah percaya, tapi orang-orang sebelah nggak ada percaya. Bukan nang percaya ya. Mana ada manusia kalau masuk surga betul-betul? Nah itu kalau iya, yang ada percaya. Di bawah sini bajunya dimurung oleh Mubabah Nur atau Syarifah Nur tadi. Waktunya memurung dia di bawah sini tulang sarwan, pengantin ada payu lagi. Biasanya kan orang foto-foto orang pengantin, mengucapkan selamat, mengarungi pengantin, menghurung pengantin, berfoto-foto, berbudak-budak pengantin. Di pengantin ada payu, nanti lah ada payu, ada laku. Pengantin ditinggalkan orang, siapa yang diurung orang? Syarifah Nur. Pak, gimana dapat baju Pak? Harapnya Pak, gimana Pak? Besar di Amerika atau Pak? Di Eropa atau gimana? Aku kada tahu ya Syarifah, teguh dari. Gimana lah mereka menukar harapnya dari tahu juga kok Syarifah. Pokoknya hari itu nanti jadi artisnya Syarifah Nur. Bulik daripada kondangan langsung mengadakan abah sini. Baju ini di mana dalam dia mau ambil? Dan abahnya, kalau sudah selesai kan? Sudah. Macul baju. Lepas baju. Di mana bang dia dapat baju? Dalam surga ya abahnya. Dalam surga lah. Iya dalam surga. Abah minjam baju surga. Pantas bah hubungan belanda semuaan melihat ulun. Baju ini dia kan dari dunia orang berjualan cocok lagi dalam surga tanda-tandanya. Saking hebatnya loh, sampai Syarifah Nur itu menyuruh meninggal. Baju itu bah bisa lah ditinggal di dunia ini, jangan diberikan lagi ke surga. Jadi kata kawan, aku dapat perjanjian lawan malaikat Ridwan, belikan untuk kita pakai di antara surga. Ini aja bahasa di antara pelan bahasa. Nah ini kisah manusia wali nangkawa masuk surga sebelum beliau meninggal dunia. Nah kebanyakan sudah meninggal dan merasakan surga. Nah sedangkan Nabi Muhammad lagi hidup sudah keelang ke dalam surga. Apa Nabi lihat Nabi di antaranya? Nabi melihat bertulisan di lawang surga, as-sadaqatu bi'ashri amthaliha wal qardu bi 18. Itu keterangan dalam kitab Dardir Mi'raj. Nabi waktu masuk ke surga melihat di lawang surga itu bertulisan as-sadaqatu bi'ashri amthaliha wal qardu bi 18. Sedekah pahalanya 10 kali lipat. Sedangkan mahutangi orang pahalanya 18 kali lipat. Dari sini kelihatan pahala orang mahutangi orang lain itu lebih banyak ketimbang pahala bersedekah. Maka dari itu, wahai orang-orang kaya, wahai ibu-ibu yang ketujuh mengariditkan barang, ketujuh mengariditkan baju dan lain-lain, bergembiralah Anda. Karena Anda diberi khabar oleh Nabi SAW, karena Anda mahutangi orang, pahala Anda 18 kali lipat.
Berapa lawas orang kada bayar, banyak lagi pahala dia. Ini khobar bagi biar banyak berduit. Yuk hutangi orang lain. Ayo sama-sama menghutangi orang yuk. Tapi lihatlah. Yang dihutangi itu dilihat orangnya. Bila sekali dia akal jalan lagi gede. Sekali dia bilang untuk mana jalan di orang tua hari. Judi jangan dijalan lagi. Ini sampai menjadi orang 20 juta, tinggalkan orang lari. Ajun orangnya. Wah, kabar dua mana ini apa nggak tahu lagi. Tidak ada nang kabarnya lagi. Nah di sini kabar gembira bagi orang yang kawan mau hutangi orang lain 18 kali lipat pahalanya. Tapi ingat, di dalam menghutangi orang jangan mengambil untung. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mengambil manfaat di dalamnya, maka itu ngarannya riba. Walaupun kada terbentuk duit. Contohnya apa? Ulun misalnya menghutangi pian 500.000. Lalu ulun mengambil manfaat. Ayo menghutangi 500.000 nah, tapi pijat di ulun satu mat. Nah, pijatnya itu riba. Karena mengambil manfaat di dalam hutang. Apakah lagi sampai anak-anak duitnya 500.000 berhutang bayar 900.000. Wah, parah 100% bunganya. Banyak benar bunguan lintah darat nih. Lintah darat banyak benar. Membuaya darat banyak lagi. Lintah darat banyak benar. Mau hutangi orang tapi mengambil manfaat. Hati-hati loh ya. Amun kawa mencari penghutang itu lawan orang yang mau menghutangi 500 bayar 300. Bagus itu. Ya sepaling kadanya sama 500 bayar 500. Amun yang paling bagus itu apa? Kita yang melebihi. Apa lebihannya tuh? Kita berterima kasih lawan sidin tanpa permintaan sidin. Kalau nang mau kami mengajukan persyaratan itu sudah riba. Tapi kalau kita nang memberi ini malah bagus. Ulun mau kami pian 500, sekali pian bayar ulun ini ada undang-undang apa-apa, persyaratan apa-apa, mengicipi makan ada juga, mau unggul-unggul 3 ada juga, dari syarat apa-apa tiba-tiba pian bayar 700. Itu bagus benar. Nabi ketujuh orang itu karena bisa menghargai jasa orang lain. Belajarlah kita jadi manusia menghargai jasa orang lain. Nah kayak abad guru sekumpul terus ini bagusnya sidin mengaji saban malam oleh guru Hasan pasayangan. Saban malam juga membantu pak guruan pakai 1 botol halus yang berisi minyak gas. Karena dari lampu duduk belum ada listrik. Itu dibarengi oleh guru sekumpul saban malam karena abah guru ini orang yang pandai menghargai jasa baik orang lain. Kayak itu tuh dia jilai anak pian antar ke guru ngaji itu pian nama antar. Ini antar anak ngaji kayak mandi lunta kurang kasih itu kayak pak itu kalau beradab dulu antarlah anak beradab ke situ disalahkan oleh guru ini anak ulun, tolong lajari ya kan, ini mengaji. Tidak benar ini berbel aja di rumah. Belajarlah aku warna pakalahi itu dia. Bagian aja belum salahkan. Ibah yang penyerahan, bulanannya diperhatikan. Itu lebihan. Jangan kalau bisa memberi guru mengaji. Beumuran anak mengaji disuruh memberi. Jaga pun anak seorang pintar, pembualnya anak seorang. Paling gampang dilajari. Jangan kayak itu jangan. Kok ada bisa menghargai jasa orang sebenarnya? Diberilah SPP-nya sebulan berapa? 50.000 yang memberi guru ngaji sebulan itu dikit ya. Karena bacaan Al-Quran itu efeknya menuju ke akhirat. Masa yang les bahasa Inggris sanggup bayar 1 juta? Adakah ulun bertakona di surga itu orang bahasa Inggris? Ada di surga itu dikatakan Nabi bahasa penduduk surga bahasa Arab. Ada bahasa lain. Tapi biar anak les bahasa Inggris sanggup bayar 500. Kenapa anak mengaji kada sanggup bayar 50.000?
aturannya sajuda mengaji itu. Kayak itu orang. Ini guru ngaji kan suara lalu diberi. Nasib aja bang jadi guru ngaji lagi. Enggak, betul. Mungut si mahadagi. Jadi orang dari bila ada orang menyorotok dari bang jadi guru mengaji itu duit. Oi. Orang mengajar itu harus ikhlas. Ada boleh kada ikhlas ampun menerima gaji itu berarti kada ikhlas. Nah, kau kan tahu isi hati orang. Nah, begini kisahnya. Maka hakim kayak itu. Urusan ikhlas katanya ini urusan hati, inya Allah tahu. Tugas kita ini menghargai jasa orang. Itu lebih paham lah. Yang paham-paham diamalkan dia. Anak mengaji itu, guru ngaji itu dipikirkan. Itu dia sampai guru ngaji itu kalau parang sini makan nasi, dia udah makan batu. Suah lalu diberi anak ketiga pulang mengaji. Bapak berataan ada dalam pandabatannya. Tidak dari sombong. Ada bisa menghargai seorang. Bagus kita bayar hutang lebih karena niat menghargai jasa orang lain. Tapi inilah manusia, Bu Ibu. Inilah manusia. Manusia ini banyak bagaikan kacang lupa pada kulitnya. Ini tabiat manusia kebanyakan. Makanya kalau hendak ditanding lawan kuyok, tahu kuyok? Anjing. Kalau hendak ditanding lawan kuyok, kadang-kadang manusia ini bisa kalah lawan kuyok. Kenapa? Coba ya, pepatah Arab mengatakan Al-Ta'im kalban li thalathati ayyam sayatadakkaruka li thalathi sanawat. Wa at'im insanan li thalathi sanawat sayansaka li thalathati ayyam. Coba ajar sini dikembali anjing makan 3 hari berturut-turut. Pasti anjing itu mengingat lawan ikam sampai 3 tahun. Hari ini kita beri anjing makan, esok sampai esoknya 3 hari berturut-turut. Bari anjing itu makan, inya ingat lawan kita sampai 3 tahun. Muha kita inya pinandu, awak kita baunya inya pinandu juga. 3 tahun anjing paham lawan kita masih pinandu lawan kita. Coba ikam beri makan manusia 3 tahun berturut-turut, inya mudah melupakan kita dalam 3 hari. Ini loh Ibu manusia. Kalau ada manusia anak kayak ini, berarti manusianya lebih parah daripada anjing. Nah, sapale anjing, sapale kuyok. Salah namun bahasa tantangan bagian dalam hutang. Hutang. Bahasanya hutang apa? BH. Nah, BH itu plat anu bulan lah. Atau ikutan bahasa tantangan bagian dalam situ. Jadi lain daerah lain bahasanya, perlu juga kita paham. Ya supirnya kan orang situ, jadi dia supir aja. Abang teh ya datangnya hutang lalu. Jadi dari yang di belakang, uyuma alipir, kau dilanjinya. Iya, nah makanya punya turun lagi. Dasar utang lalu di hadapan. Anjing tirai, sampai dulu aja. Nanti dia orang muntai, menyahotan. Iin, napang juga pergi, menyambat betugang. Itu orang sampai betugang, pang aja. Dan jika dia di kampung, muntainya kayak gelanggamnya. Ibu mau apa? Anak pang teh di sini kurang kada lanjut, dasar utang benar lalu. Anjing di sini, salah buat dimutok, aku di sini. Abang disupik lanji begini. Padahal kata lanji ada dasar bahasa sipil. Utang artinya anjing. Bahasa kita utang ya tali, nah paling sakti. Karena bisa mengikat 2 gunung tanpa putus. Ada siapa lain daerah? Lain daerah lain pemahamannya ya Pak. Terus. Nah, jadi bila kita mau hutangi orang, jangan mengambil untung, jangan mengambil manfaat, karena itu bisa jadi riba. Diketahui di sini orang yang mau hutangi orang lain benar banget pahalanya.
Nah jadi biar nanti tujuh berjajar ke ambil-ambil, ke pelatar-pelatar, menjajakan baju, bayar 20.000, dapat baju hanyar. Sisanya per minggu bayar kredit 20.000, 20.000 biar menjualin. Untuk pelatihan 18 kali lipat pahalanya. Bisa dibayangkan, biar mau hutang orang berapa? 700.000 biar mau hutang. Kali 18 kali lipat, berapa pahala biar? Banyak pahala biar. Itu salah satu amalan di hidup yang bisa maulah kita masuk surga ketujuh mau hutangi orang. Amun kawan, ini amun kawan. Hidup di dunia kada usah berhutang. Amun kawan. Kayak apapun masalah yang kita hadapi, lamunnya kawan hidup jangan. Karena hidup berhutang itu kada nyaman rasa gue. Orang hidup ada isi hutang kada nyaman rasa, pikiran kada tenang. Disebutkan oleh Sayyidina Luqman Hakim, hutang itu kata beliau zulmun tulun nahar wa hammul lail, tulun nahar wa hammul lail, kata beliau. Kehinaan di waktu siang, duka cita di waktu malam. Itu orang berhutang. Orang berhutang itu banyak hutang, kata orang lain rasa kandel muha. Jujur kada? Rasa kandel berat muha. Apa awak banyak hutang? Kainan malam pulang, hammul lail, duka cita. Sedih, kuring-kuring itu nak melihati ke atas tabayang wajah penerima hutang. Nyaman tapi ya? Sedih, kadangnya nyamanan hidup terhutang. Mudah-mudahan mana terhutang lekas lunas berdan. Kadangnya nyamanan hidup terhutang. Lebih nyaman hidup kada ada terhutang. Pasti dia jadi orang sugih. Pikiran dia nyaman. Walau makan sederhana, jangan irama. Ikan asin sambal lalap. Walau baju sederhana, asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya. Itulah orang yang kaya. Hidup pada hutangnya nyaman, lapang pikiran. Biar makan sederhana, hari-hari ayam panggang aja makan makan. Biar baju sederhana, yang paling murah Sararia aja. Misalnya kan mereknya nih, Sararia apa ibu? Murah kan? Murah kan orang ke Sararia di sini. Ada kok jual Sararia, tapi ada Sararia ada lah. Ada yang ulun kirim ke sini nah. Nyaman kita berbisnis baju buai-buai. Nyaman mengambilkan berapa tindak dia. Menukar misalnya Sararia. Sararia itu ada tingkatan harganya kan. Ada yang 800, 900, 1 juta, ada sampai 2 juta. Tingkatannya lain. Ada yang ke atas seperti itu ada lagi. Ulun jelaskan, betul itu ulun jual dia nyaratnya. Ada. Ini kan ada jualan dia. Baju harap-harap itu disuruh lebihan mensugi itu ditampaikan kesugihan Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jangan baju orang baju buruk aja. Kasih itu kamarnya kayak alaikum. Nanti alaikum. Pengemis nama ngatok-ngatok rumah tuh alaikum. Assalamualaikum. Jadi kali sama alaikum. Baju buruk, rapi-rapi. Jangan kayak itu membiar berduit, tukar baju harap-harap. Kerudung nahara-hara, kubur nahara dia nukar. Jangan kubur pipa. Kalau ada duit banyak tuh nukar, sare ayo marta dilaar kah, produknya wardah kah, kayak itu nah, pakai pons kah, kubur tuh. Yang berkelas lah, mau jaga duit. Yang ada duit, ayo kubur biji gitu jadi, kubur besar tuh. Dia mengisahkan duit tanpa yakan, nikmat Allah Taala tuh jujur. Makanya kita lihat guru-guru kita tuh, bukan mereka sombong, tapi mereka nampaikan kehebatan Allah. Di baju-baju sigil mahal-mahal loh ya. Dalaman sigil 1,5 juta, luarannya 1,5 juta, ada 1 juta. Cincin 2 balat 10 juta, gelang jam 2 juta, sandal sigil 500, kopiah lawan imamah
7,5. Berapa juta dah? Ya waksinin. Niatnya bukan sombong, tapi menampaikan Allah Ta'ala sugi. Itu, namun jadi tuan guru pakaian buruk, tampil baju tambal, tapi rabit, tapi petir yang ada rasa terikat itu, maunya. Jadi tuan guru itu bagus lah, tapi petir kayak gitu. Kuliah di papatir pula. Mana baik kayak itu kan. Jadi duitnya ada, nukarlah yang bagus-bagus. Kayak niatnya untuk Rasulullah. Niatnya untuk Rasulullah, ibu. Niat untuk Rasulullah. Nukar HP bagus-bagus, duitnya ada. Niat untuk Rasulullah. Apa menukar HP? Nyaman menyebarkan dakwah, nyaman memposting dakwah, nyaman menyebarkan di mana ada live streaming misalnya. Kan live streaming kita sebarkan, oh di sini kita sebar. Niatnya kayak gitu. Nah, cuman kan hati-hati kalau ke HP, hati-hati harus bijak pian dalam menangkap atau menyebarkan berita. Pian harus bijak karena di HP itu ada semuaan jujur. Bisa jadi ada yang provokasi. Ngerti ibu provokasi? Orangnya disebut provokator. Bahasa kita adu domba. Adu domba itu banyak biasanya di HP. Contoh misalnya kayak ini nah, ulun berfoto kayak ini dan buat dia sebelah kanan berlima, sebelah kiri berlima, ulun di tengahan. Tiba-tiba nang dikatai ulun ini orangnya pina anom. Ada tangan-tangan jahil negara beranai. Sambil tikung dipotongnya manusianya, tak hapusnya, tinggalnya berduaan nih. Nah akhirnya dikirimnya ke Facebook atau dikirimnya kemana? Komen macam-macam. Itu bini guru kan? Pas bini guru nak asli tahu. Langsung perang dunia kedua terjadi kan? Apa ini? Di mana ini posisinya? Bakalah hiam. Jadi gara-gara ada tukang adu domba. Para habaib bisa diadu domba buahnya di HP itu aja. Habib Naseiko ini kayak ini pendapat. Habib Naseiko kayak ini pendapat. Isau buahnya. Aku di Seiko nyatain lompat Habib itu dah lompat Habib itu. Nah, bahwa jadi buat guru kayak itu juga hati-hati dan harus jeli. Harus bijaksana di dalam menangkap atau menyebarkan berita. Hati-hati dia. Jangan sampai terjadi adu domba. Adu domba jangan sampai terjadi. Adu domba, mengadu domba. Jadi Merama tuh. Penggemar Merama. Itu Merama tuh kayak orang. Kayak orang. Penggemar Merama. Jangan adu domba, apalagi misalnya kayak fitnah, menyebarkan fitnah ke situ kemari, atau gosip itu biasanya di grup kan. Bila di grup kumpulan ibu-ibu yang terlalu aktif di media sosial nih, mulai jadi gosip, ada kabar, kenapa? Bisa kamu nyambung. Itu, menjadi anak tuh bagian pulang. Justru kong apa? Gerang dia orang bagian lagi kan ada lagi ya itu justru kong orang ada lagi kesal orang jelas bagian kenapa? Ada biar awak ketuhaan kayak itu bagian macam-macam komen. Ya aku justru kong juga lebih lagi tahu lah aku jadi bagian dia. Iya yang bikin kalau pintar juga kaki kita lompat. Kami itu kurang dikuyak kurang disambat haram bingung. Wayang ini ada tunggal lidah yang bisa berdosa, jari jemari bisa berdosa. Mengatik-ngatik, Muntah berada ya, ngantek, kirim. Hati-hati ibu-ibu, hati-hati benarlah, hati-hati benar. Nah, lamun kawah hidup di jalan berhutang. Namun kawah nyaman kita biar hidup sederhana, hutang karena bahagia dia. Bahagia. Cobalah kita belajar ibu urusan dunia itu jangan selalu melihat ke atas. Supaya biar kau hidup bahagia. Rumus di dunia hendak hidup bahagia memang kuncinya syukur dan sabar. Prakteknya di lapangan urusan dunia jangan pian melihat ke atas, tapi pandanglah urusan ke bawah. Urusan dunia ini ke bawah nih. Seorang yang kayak keinginan Tuhan memberi rezeki,
ada misi kendaraan Inmax misalnya, syukuri, jangan melihat ke atas. Sudah misi Inmax, hendak tukar Harley Davidson pulang. Apa? Duitnya kan ada, kelarapan harga motor gitu. Berapa miliar harganya? Duitnya kan ada. Karena liur kehendakan, akhirnya menghalalkan segala macam. Nah, yang penting aku dapat. Ada peduli ngaji babi ngepet kalau gitu. Betul tuyul. Adanya nambah bagandung ular tampukok. Tahu lebih ular tampukok? Tahu lah. Kalau aja ada tuh. Ular tampukok itu hijau, tapi hijau kalas. Ada tapi jelas hijaunya. Ular pucuk tuh hijau benar. Ular tampukok tuh apa namanya, hijau kalas. Terlilit aja di pohon. Ular tampukok tuh. Doyan ini kuring gitu ya. Ini tadung paling populer. Tadung yang lain bila kelaparan bisa cari mangsanya, ada diam di atas pohon, kuring aja. Tapi bilanya kelaparan, nah itu burung sulit datang aja. Bapak untungnya kap bukangnya. Makanya kuring penanyaannya. Karena bilanya kelaparan datang pulang, burung tuh burung nalain memarah kudil kayak ada daya tarik tersendiri. Memaraki burung ke kap bukannya. Lalu ini dikaji orang dia. Ditangkap orang tadungnya. Dilala orang, diambil orang minyaknya. Minyaknya ini dibacain mantra-mantra, nambah hubungan, nambah kaitan dengan jin-jin kafir. Di mantra-mantrai enak bila minyak di bawahnya berjalan, dipalitinya dia, dipalitnya bila ketemu di pasar kira di mana kan? Tak karena paliti, kangen ya sedikit, langsung gila dia, langsung gila. Nah ATM ulun, nah duit ulun, nah amas ulun, nah habis dipacol geragaan. Karena bila orangnya ada lagi, astagfirullah. Nah ini cincinku mana, tolongku mana, duitku habis. Itu bisa dipakai untuk ilmu kesugihan. Jangan mengaji, tapi insya Allah nama ngaji itu mati jadi antum. Jangan anak-anak itu biar hidup seadanya. Yang penting halal semua, berkah dia. Biar hidup berkelimangan harta, tapi perasaan kayak dalam neraka, nyamanlah dia. Pernahkah pian melihat orang sugih tapi rumah tangganya kayak dalam neraka? Pernah nggak pian? Kita bisa menyaksikan orang sugih, duit kada kemakanan sih. Dan orang memakan duit. Banyak isi duit, mobil mewah, rumah mewah, pekerjaan ada terus. Duit ini naik terus ke rumah, tapi ya Allah, rumah tangga ini ngeri banget ya, kayak dalam neraka. Bila bakal lahir, ada pembunuhan. Oh ini bila mau bakal lahir lebih nih, bunuh kita. Langsung kayak ulun bertakon kalau pian bu ibu, kalau pian bisi laki, kalau yang begitu tadi, andaikan bisi laki kayak itu apa tindakan pian? Kira-kira. Ayo jawab, jangan sumpah-sumpah. Laki ini wati mahantam, mana pilih sudahnya, mana wak pakai HP, bila sari ke apa aja takut kamu kami ini. Bila rasa di dapur memasak panci kawakannya kamu kami ini. Dan karena dibunuh ini. Kira-kira bu ibu kalau pian di tempat itu, posisi pian kayak itu, apa tindakan pian? Hah? Buat melawan, ngeri lagi ibu-ibunya. Amun ada laki namanya itu tahap pertama pian bersobat. Satu bersabar dulu, sabar dulu. Sudah jalani, ternyata laki tetap kayak itu. Pian kan diberi kekuasaan oleh pengadilan agama dalam sigat taklid. Apabila suami menyakiti badan istri atau meninggalkan istri 2 tahun lamanya, sedangkan istri tidak ridho dan ia mengadukan ke pengadilan agama,
maka pengadilan agama menerimanya dan si bibi tadi membayar 10.000 sebagai iwat atau ganti, jatuhlah talak satu suami kepadanya. Jadi mau ibu kada sanggup, ibu-ibu menggugat cerai itu dibenarkan kalau alasan seperti itu. Wah, ngeri dan melihat rumah tangga orang kayak itu. Bini tadi ditimpas, takutan bini naik ke rumah aku jadi dua lagi jajak rumah aku dan ditimpasnya. Karena dia sudah sadar, mambili itu kabili, mambili. Umanya aja boleh kalau mak udah hendak punya bini, mak udah ditimpas ada lagi, aku janji kada nak timpas. Kita mau main dulu, tarang pulang biasakan. Ayo, ngeri kan rumah tangganya kayak dalam neraka. Baru misi anak lagi, ya Allah, anak saya kok mabuk, saya kok menjalan. Bisi anak lalakian mabuk sampai malam. Bisi anak bibinian berjalan hari malam jam 4 subuh hanya boleh. Bibinian jam 4 subuh kemana? Apa di luar? Kalau kok masuk angin, hati-hati masuk anginnya bibinian belain orang lalakian. Kalau masuk angin lalakian cuma bung 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 itu baru selesai. Tapi kalau masuk angin bibinian, la ilaha illallah. 9 bulan kada mau pacol. Ketawa. Hati-hati benar bilang wa'alaikum billahi. Ayo, urusan dunia belajar kita melihat ke arah yang di bawah. Syukuri kita bisa sepeda motor. Tuh kawan kita masih ada nama sepeda tinjak. Syukur sepeda tinjak. Tuh kawan kita masih ada nama jalan gratis. Syukur kawan berjalan. Tuh kawan kita sekong setrok di kursi roda jadi dia. Jangan ke kursi roda. Syukur. Tuh sekong kalah biar mati. Aku syukur masih hidup. Ada taruh rasa syukur kepada Allah asal kawan melihat ke yang bawah. Tapi beda dengan urusan akhirat. Kalau urusan akhirat, dia disuruh mengikuti ke atas. Jangan melihat ke bawah. Kawan menyumbang 20.000, seorang harus salawi. Kawan menyumbang 30, seorang harus 35. Kayak itu orang. Nah ini kadang dengan kawan 20, awal 15. Ya apa, urusan akhirat pengalahan itu. Urusan akhirat pandang yang ke atas. Itu nah, paham ibu? Ada kawan pian cuma ke majelis 2 kali seminggu, pian 4 kali seminggu. Itu orang harus lebih atas urusan akhirat. Nah, makanya bu ibu ini disuruh benar banyak amal ibadat bu ibu. Urusan akhirat itu pandang ke atas. Banyak amal ibadat. Biar sehari, biar sebulan berapa kali tamat baca Quran? Ada yang sekali tamat sebulan? Ramadan aja lah tamat Quran. Kan Ramadan wakah bu ibu nih. Bila Ramadan, ya aku dibuat baca Quran. Hampir Ramadan setahunan dari baca Quran. Ini bang kita ini dah nasib aja bang. Tong juga nggak baca. Ada yang nggak baca? Ya Ramadan pakai itu juga. Ramadan tak baca Quran ada 2. La ilaha illallah. Pernah kami mendengar ada seorang wali bibinian menamatkan Quran 7.000 kali. Bibinian bu ibu, ngarannya Sayyidah Nafisah binti Hasan Al-Anwar Al-Hasani, cicitnya Nabi Muhammad SAW. Diamnya di Mesir, hidup sejaman dengan Imam Syafi'i. Sidin di ruang tamu maulah kuburan. Di ruang tamu maulah kuburan. Kalau kita di ruang tamu, kursi tamu pun kita. Sidin ada di tengah-tengah ruang tamu tuh kuburan. Ditabung oleh Sidin berdahulu sebelum Sidin mati. Bila Sidin baca Quran berbuat dalam kubur. Bila baca Quran berbuat dalam liang lahat. Sampai jumlah yang ditamatkan Sidin 7.000 kali. Adakah bibinian kita kayak itu? Adakah? Ada nang banyak tuh meja salam lagi ngantok dah. Setengah lembar ya ngantok. Minggu di HP 3 jam kada ngantok. Menonton layangan putus 2 jam kada ngantok. Mohon, layangan pagat, nonton layangan pagat apa aja. Layangan putus. Kenapa? Jadi maka layangan putus itu judulnya ada marti juga. Kenapa bu ibu mengatakan layangan putus? Rame benar lagi rameannya layangan putus. Jadi rupa-rupanya film-film itu
nggak ada juga lah muslim. Ada tempo tahun-tahun dulu kan kami Indosiar. Indosiar tuh pokoknya kisah mereka itu tuh Pak. Lagunya namanya Menangis. Bila tahu aku menangis itu pasti Indosiar kan. Ada lagi yang lain. Macam-macam judulnya tuh. Ada Bintuha lah wani-wani Minanto lah wani-wani Tuha. Laki lah selingkuh, bini lah selingkuh. Apa-apa judulnya. Karena bila ada saat ini menangis. Atau Jo menonton kakak itu tuh. Kenyataan. Pengalaman hidup. Kenyataan di sini. Jadi kan 7 lalu asaan menonton tuh asa seorang bahari. Allah. Hati-hati biarlah, hati-hati benar. Mana kisahnya tadi ya? Inilah jauh lah. Kemana kisahnya Ibu? Belum hilang konsen lah. Siapa? Kisah mengaji, dalam umur dari tamat sampai 7.000. Pandang ke atas gue di hati Sayyidah Khadijah. Pimpinannya bubuhan dia. Manaqib Siti Khadijah narancak dibaca, mestinya berlebihan nama amalkan kelakuan Siti. Kalau kami lalakian sebagian saja, tapi banyak manaqib Siti Khadijah contoh teladan untuk bimbingan. Kalau pian lawan laki kayak apa? Lihat di Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah lawan laki super taat. Kayak apa Siti Khadijah rela berkorban demi laki, rela berjuang demi laki. Laki perlu dana untuk dakwah, Siti Khadijah mengeluarkan dana untuk dakwah. Adakah bimbingan kita sanggup menuruti macam itu? Laki berdakwah dibantu, laki berdakwah disiapakan, laki berdakwah itu diperhatikan. Kadang-kadang kita ini sudah bisi laki nanti sibuk, wah bermain dia tuh sibuk aja doyan. Ada lagi kah waktu kesan bini? Oh my, langsung kayak itu aja tuh. Ingatlah Sayyidah Khadijah rela berkorban. Habis-habisan, waktu habis, duit habis demi dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu lawan laki yang bisa menyambut sih. Makanya Nabi Siti Khadijah selama 24 atau 25 tahun berumah tangga, kada suwah lalu bakal lahir dua lagi ini. Angkat tangan, kada suwah bakal lahir mulai kawin sampai hari ini. Ada suwah bakal lahir lawan laki, ada suwah lalu, suwah laki kawin di lalu. Ini yang sudah ada laki. Ayo ibu, pasti kita semua merasakan tak kalah lawan pasti. Tapi kita ambil sisi positifnya. Biasanya bakal lahir lawan laki itu bumbu-bumbu cinta, bumbu-bumbu romantika rumah tangga. Kalau ada bakal lahir, tapi rami kita aneh. Ya kadang-kadang orang wadah kami itu bakal lahir sampai malam. Kita ketianan pulang. Untuk bakal lahir ketianan. Lucu juga. Bakal lagi sabar kalian bakal lagi. Salah kada mau, kasihan. Tonton bakal lagi kasihan. Iya, ulun ajaib pikirkan kayak bukan pian nih. Ulun ajaib pikirkan bikinnya nih. Doyan harum-harum, bemamai di doyan. Tapi bemamainya yang tuntung doyan. Sambil kesapu bemamai tuntung, sambil kata tapas bemamai tuntung. Jadi wanita ini memang makhluk yang paling sulit ditebak, paling sulit dimengerti. Kadang-kadang kita mengartikan ini lain kehendaknya. Sulit, wajarlah dalam rumah tangga kadang-kadang tak kalahi. Tapi kami sebagai lelaki sadar karena memang dia diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu pingkok, dikarasi, loko patah, dibiarkan pingkok dan ketarusan. Karena bersalah. Makanya kami ini uyuh biar menggaduh buat biarnya. Kami lalaki yang uyuh menggaduhi bahano diangkat-angkat, diambung-ambung. Karena rahatan sarek dilalamahe. Karena ada tersalah karase. Kayak itu dia mengkaras keukuran di gue dari juga. Karas aja kau bicara. Nah, pikiran layawan.